Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben sekali kamu datang ke sini. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Iya. Ada maksud tujuan apa ini ke sini? Biasanya tidak pernah main ke sini, tidak pernah bertemu saya kok tiba-tiba mendatangkan diri datang kepada saya itu ada Iya, apa? jadi gini Bu, saya ingin berkonsultasi dengan Ibu. Ya, boleh. Jadi saya itu kan Ibu juga tahu awal-awal saya masuk ke sini kan orangnya ya rajin lah. Tapi saya semakin ke sini kok jadi agak mager karena ya apa ya Bu, kayak males saja mau lakuin sesuatu gitu. Jadi kayak malas bergerak gitu ya, malas Iya. melakukan kegiatan di luar, maunya di Iya. kamar terus. Nah, sejak kapan tuh? Sejak kapan dan penyebab apa yang kamu sadari ketika kamu menyadari kok aku jadi mageran ya, kok aku jadi kayak gini ya? Itu sejak kapan kamu sadar dan itu karena apa? Kalau sejak kapannya sih ya udah agak lama sih Bu kayak gini, tapi kan saya masih enjoy dengan kayak gini awal-awalnya gitu. Nah tapi kok semakin kesini tugas jarang dikerjain, terus kadang ya mau ngerjain sesuatu hal pribadi saya itu juga males. Mungkin ya cuman saya kalau mau apa-apa ya untuk pribadi saya sendiri, tapi kalau untuk mengerjakan tugas atau untuk ya berbuat apa yang setidaknya itu buat saya males, ya saya nggak pernah ngerjain Bu. Oh, jadi berdampak ke tugas sekolah, Iya. tugas kuliah seperti itu ya. Awal mulanya gimana itu? Maksudnya kenapa tiba-tiba yang kamu aktif ke sana ke sini terus tiba-tiba kok jadi malas dan mager untuk melakukan hal itu lagi gitu? Apa karena sesuatu membuat kamu tidak nyaman atau teman kamu yang bagaimana atau memang ada faktor dalam diri kamu sendiri? Apa yang kamu sadari? Itu karena kan awalnya saya cuma coba-coba ya Bu. Nah kayak itu iseng download aplikasi TikTok. Oh. Nah kata teman saya itu asik, katanya kamu download ini aja, katanya asik buat ngisi waktu luang kamu ya. Kan saya download, habis itu asik nih, scroll terus habis kayak asik ya. Nah bentar mau ngerjain ini, bentar kayak gitu terus. Nah makin lama makin kesini kok setiap dia bangun tidur atau habis ngapain pasti bukanya aplikasi TikTok. Habis itu mau ngerjain sesuatu pasti bentar pasti ada kata-kata bentar yang membuat saya itu kayak mager gitu loh Bu, mau ngerjain itu. Kalau kan apalagi kalau di aplikasi TikTok itu pasti ada terus yang seru gitu. Nah itu yang membuat saya malesnya Bu. Oh iya. Berarti awalnya dari menunda bentar dulu ya, Iya. bentar dulu ya gitu. Jadi keterusan gitu ya Iya. sampai sekarang. Tapi tidak ada faktor lain, mungkin faktor teman atau mungkin kamu tidak merasa nyaman di tempat itu tidak ada. Tidak ada. Jadi memang karena itu ya, Iya. karena awalnya coba-coba scroll itu ya, Iya. sekarang jadi gitu. Terus kamu sudah punya bayangan belum untuk ibaratnya untuk mengurangi rasa malas ini, apa yang kan ini sekarang kamu sudah menyadari nih kok aku Iya. akhir-akhir ini malas, aku akhir-akhir ini mager. Kamu sendiri sudah punya kesadaran atau pemikiran belum aku tuh harus ngapain ya untuk menghilangkan mager ini? Kan pasti kamu untuk untuk menghapus aplikasi TikTok itu kan tidak mungkin pasti. Iya. Karena kan sudah setiap peluang scroll Iya. gitu kan. Ya itu Bu, masih susahnya di situ, kayak mau ngelakuin aktivitas itu kadang ya bisikan setan itu lebih dahsyat. Oh iya, oke, jadinya oke. jadinya mau ngerjain sesuatu itu susah. Dan maka dari itu saya mau berkonsultasi dengan Ibu bagaimana biar rasa makan itu bisa terkurang gitu loh. Oke. Berarti karena mager itu ibadah juga tertunda ya. Iya. Misalkan kayak sholat 5 waktu nih yang biasanya azan langsung yuk sholat Iya. yuk sholat gitu. Ada yang bentar gitu ya. Iya. Karena kan di sini kita menggunakan terapi ya. Iya. Terapi ini karena kamu kan ibaratnya mager, malas untuk bergerak, untuk beraktivitas kembali gitu. Kalau misalkan ibu sarankan untuk melakukan terapi haji bagaimana? Boleh Bu, tapi itu gimana terapinya? Nah,
terapi haji itu sebenarnya mudah. Jadi kamu melakukan rangkaian haji yang pertama sampai yang terakhir. Nah, kalau melakukan ibadah haji itu kan tidak hanya diam di tempat. Kamu harus bergerak, kamu berjalan, kamu melempar, kamu harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tidak hanya berbaring, tidak hanya duduk saja gitu. Tapi kamu berjalan ke sini. Kamu memulai dulu urutan haji yang pertama sampai yang terakhir. Nanti kalau misalkan kamu sudah mau, misalkan kamu sudah ingin, itu tuh kamu bisa menghubungi ibu. Nanti akan ibu temani melakukan terapi tersebut. Kalau itu bisa dilakukan setiap hari Bu atau gimana? Bisa. Jadi gini, semoga nanti juga misalkan kita saat ini melakukan terapi haji, suatu saat nanti akan terwujud haji beneran. Nah, kalau terapi haji ini itu kita bisa melakukannya di mana saja. Yang penting kamu merasa nyaman di tempat tersebut gitu. Mungkin kalau misalkan kamu bisa misalkan mau menghilangkan kemageran itu dengan tawaf. Tawaf itu kan berjalan memutari Ka'bah kan. Nah, itu adalah satu yang sangat-sangat menurut saya sangat berpengaruh tuh di situ. Untuk berpindah tempat-tempat itu tuh juga bisa mengurangi kemageran dan bisa mengurangi kemalasan yang ada gitu loh kan. Harus mau bergerak. Kalau misalkan terapinya tidak bergerak, hanya duduk saja, kemudian ya agak susah. Mungkin bisa, tapi kan mungkin dengan terapi haji ini tuh bisa lebih bisa lebih cepat gitu loh. Karena mau tidak mau kamu harus bergerak. Ya mungkin saya habis pulang konsultasi dengan ibu, saya sampai di rumah, insya Allah saya akan lakukan dari sedikit demi sedikit Bu. Nah gitu ya. Terapi haji itu tidak sulit kok. Tidak sulit. Itu tuh ibaratkan kita itu simulasi dulu lah sekarang. Simulasi dulu walaupun di bawah naungan kata terapi gitu. Jadi nggak apa-apa gitu terapi haji ini. Siapa tahu dengan terapi tersebut keimanan kita bertambah, kesadaran kita untuk tidak menunda ibadah itu bertambah gitu. Tidak ada lagi kata bentar ya untuk sebuah ibadah gitu. Untuk yang lain-lain juga seperti tugas, seperti kewajiban yang harus kamu selesaikan, tanggung jawab yang sudah kamu dapatkan dari orang-orang, itu semoga rasa untuk menunda dalam diri ini tuh berkurang, tidak lagi mager, tidak lagi malas. Ya mungkin itu insya Allah saya akan laksanakan, karena itu juga saya butuh sekali agar saya terhindar dari rasa mager. Ya terima kasih Bu sudah membantu saya dalam menyelesaikan masalah pribadi saya. Ya, saya juga berterima kasih karena dalam diri kamu sendiri pun kamu sudah menyadari bahwa ada yang berubah dalam diri kamu. Tanpa harus saya yang menegur, tanpa harus saya yang berbicara dulu, tapi dalam diri kamu sudah tersadar, oh aku kok sekarang begini ya, itu sudah sangat baik. Semoga kedepannya lebih baik lagi, tidak mager lagi, tidak bermalas-malasan lagi. Amin. Ya terima kasih ya Bu atas saran dan masukan dari Ibu. Sama-sama. Saya mungkin bisa menghubungi Ibu lagi minggu depan lagi ketika sudah saya melakukan. Boleh. Itu sangat boleh. Saya akan tetap menunggu perkembangannya bagaimana ketika kamu sudah melakukan terapi tersebut. Baik Bu, terima kasih atas saran dan masukannya. Saya permisi dulu ya Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.